Baik, untuk pagi hari ini kita akan lanjutkan mengenai surah An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan langit dibukakan pintu-pintu langit. Fakanat abwaba, maka adanya langit itu memiliki pintu-pintu. Jadi pada hari Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada hari itu hari kiamat, maka pintu-pintu langit itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Linuzulil malaikah. Nah, para ulama mengatakan pada tiupan pertama seluruh malaikat sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tiupan kedua, para malaikat dihidupkan oleh Allah taala dan para malaikat akan turun ke dunia ini, yaitu ketika manusia dibangkitkan, maka manusia akan digiring oleh malaikat. Jadi malaikat turun daripada langit, daripada pintu-pintu langit. Artinya pada hari itu malaikat akan turun daripada pintu-pintu langit. Maknanya langit itu memiliki pintu-pintu, sehingga malaikat turun daripada situ, kemudian malaikat akan menggiring manusia ini sampai dengan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Dan gunung-gunung akan dijalankan, yaitu akan pindah daripada tempat-tempatnya. Fakanat saraba, maka adanya gunung itu sebagaimana debu-debu yang berterbangan. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka Jahannam itu adalah tempat yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala lit-taghina ma'aba, bagi orang-orang yang kafir. Fala yatajawazunaha ma'aba, yaitu mereka akan mendapatkan tempat kembali, yaitu berupa Jahannam. Jadi orang-orang kafir ini Allah Subhanahu wa taala telah sediakan untuk mereka, yaitu namanya neraka Jahannam. Jahannam ini mewakili nama-nama neraka sudah kita sebutkan. Ada namanya neraka Lagha, neraka Hutamah dan sebagainya, neraka Saqar, Sa'ir. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa tempat mereka adalah di dalam neraka. Ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Marji'an lahum, yaitu tempat kembali mereka, fayadkhulunaha, maka mereka akan masuk ke dalam neraka tersebut. Bagaimana sifatnya mereka di dalam neraka? Labithina fiha ahqaba, mereka akan menetap di dalamnya, yaitu ahqaba, selama-lamanya, duhuran dan nihayatan. Mereka akan terus di dalamnya, tidak ada akhir bagi mereka. Sudah mendapat siksa, waktunya begitu panjang yang tidak ada habisnya. Duhuran la nihayatalah, waktu yang tidak ada akhir bagi waktu tersebut. La yadhuquna fiha baradan wala syaraba, mereka tidak akan merasakan di dalamnya bardan, yaitu dingin. Dingin di sini disebutkan adalah tafsirnya nauman, tidur. Jadi ahli neraka tidak pernah tertidur. Kenapa digunakan bardan di sini? La yadhuquna fiha bardan. Bardan itu bahasa Arabnya artinya dingin. Jadi mereka tidak pernah merasakan dingin. Dingin itu tafsirnya di sini adalah nauman, yaitu tidur. Jadi ahli neraka tidak pernah tertidur walaupun sedikit. Kenapa digunakan bardan dengan lafaz dingin? Karena biasanya kalau sudah suasana itu sejuk, sebagaimana di pagi hari, orang itu enak untuk tidur, maka digunakanlah di sini lafaz bardan. Wala syaraba, mereka tidak pernah tertidur. Wala syaraba, dan mereka tidak pernah minum. Mimma yashrabu taladzudan, yaitu minuman yang mereka itu menikmati minuman tersebut.
sebagaimana yang kita kaji tempoh hari di dalam surah Al-Ghasyiyah. Mereka nanti akan minum juga, tapi minumnya itu daripada nanah, daripada air hamim yang panasnya luar biasa. Kenapa Pak mereka minum Pak, ahli neraka Pak, di dalam neraka yang kemarin kita bahas Pak dalam surah Al-Ghasyiyah? Karena mereka memakan buah zakum, buah yang berduri. Ketika mereka makan, mereka tersedak-sedak tenggorokan mereka, nyangkut-nyangkut buahnya di tenggorokan. Maka ahli neraka teringat, dulu di dunia kami kalau makan tersedak-sedak gini, itu ditolak pakai air, dibantu oleh air. Maka mereka minta minuman kepada Allah, mereka berteriak-teriak, Allah Ta'ala kasih mereka minum, namun minuman tersebut laisa taladzuzan, minuman yang bukan untuk melezatkan mereka, melainkan untuk menyiksa mereka. Dengan air apa? Dengan air hamim, air yang sangat panas, intihahul hararah, air yang sudah sampai dengan puncaknya panas, tidak ada lagi panas setelah panas tersebut. Maka mereka minum air tersebut, hancurlah tenggorokan mereka, hancurlah usus mereka, hancurlah seluruh tubuh mereka, karena meminum dengan air yang namanya air hamim. Kenapa mereka makan? Kata Ibnu Abbas, ahli neraka mereka makan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rasa lapar di dalam diri mereka. Begitu juga dengan makanan, laisa taladzuzan, makannya bukan makan untuk menikmati, tapi makanan untuk menyiksa ahli neraka. Kejam kali Allah, sebagaimana rahmat Allah sangat luas, rahmat Allah sangat tidak terbatas, begitu juga azab Allah adalah sangat pedih. Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat, Masya Allah, azabun syadid, azabun alim, sangat pedih. Wala syaraba ma yashrabu taladzuzan, minuman yang mereka untuk berlezat-lezat. Jadi minum juga, tapi minuman itu tidak melezatkan mereka. Di sini juga disebutkan illa hamiman wa ghassaqa, kecuali air yang panas, fi ghayatil hararah, pada akhirnya panas, wa ghassaqa, dan air nanah dan darah, mayasilu min sadidin ahli nar fa innahum yadhuqunahu. Nah, dari mana air nanah itu? Kalau di sini adalah perkara yasilu min sadidin ahli nar fa innahum yadhuqunahu. Ini nanti nanah dan darah itu mengalir daripada tubuhnya orang-orang ahli neraka. Fa innahum yadhuqunahu, maka darah yang mengalir dari tubuh mereka, yadhuqunahu, mereka akan rasakan air itu. Jadi nanah darah yang mengalir tubuh mereka Pak, diminum oleh ahli neraka. Karena mungkin air hamim itu sangat panas, bingung mau minum apa, jadi nanah darah yang ada di tubuh mereka itu mereka minum. Mayasilu min sadidin ahli nar fa innahum yadhuqunahu, jawazu bidzalika, dan itu diperbolehkan untuk mereka. Jazaa'u wifaqa, sebagai balasan yang sesuai, muwafiqan li'amalihim, sesuai karena amal-amal mereka. Fala dzamba a'zam minal kufr, maka tidak ada dosa yang lebih besar daripada kekufuran. Wala 'adzaba a'zam minan nar, dan tidak ada azab yang lebih besar minan nari, daripada azab api neraka. Jadi api neraka ini adalah puncak siksa Allah Ta'ala. Api neraka adalah puncak daripada siksa Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang tidak beriman, kepada hamba-hambanya yang bermaksiat. Wala 'adzaba a'zam minan nar, tidak ada azab yang lebih besar daripada azab api neraka.
Jadi Pak, yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak beriman, yang dirasakan oleh para pendosa, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, orang yang senantiasa berbuat dosa, mungkin mereka mendapat siksa di dunia ini. Mungkin mereka mendapat siksa di dunia ini. Sebagaimana dalam surah As-Sajdah, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Orang-orang yang tidak beriman itu telah Allah berikan rasa kepada mereka dengan azab yang kecil, yaitu azab di dunia ini. Jadi orang-orang kafir sudah Allah Ta'ala azab di dunia ini, dunal azabil akbar, sebelum azab yang besar. Jadi azab yang besar apa? A'zam minan nar, tidak ada azab yang lebih besar daripada api neraka. Na'udzubillahi min dzalik ya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya adanya mereka itu tidak takut dengan hari hisab. Jadi orang-orang yang tidak beriman, kata Allah Ta'ala di dalam surah An-Naba ini, innahum kanu la yarjuna hisaba. La yarjuna itu tidak berharap, cuman ditafsirkan di sini yakhafuna. Mereka tidak takut dengan adanya hari hisab. Hari hisab sesuatu yang paling mengerikan, sesuatu yang paling mendebarkan itu ketika manusia itu dihisab. Ini kata Nabi SAW kepada Siti Aisyah, salah satunya orang itu akan merasa sangat-sangat takut adalah ketika dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini orang-orang kafir Pak, mereka tidak merasakan ketakutan. Kenapa? Li'inkarihim al-ba'tha, karena mereka mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Jangankan hari hisab, hari kebangkitan saja mereka mengingkarinya. Jadi mereka orang-orang yang tidak takut sama sekali. Berikutnya, wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka telah membohongkan Al-Qur'an kidzaba, dengan sebenar-benarnya pembohongan. Jadi orang-orang yang tidak beriman, mereka mengatakan Al-Qur'an adalah cerita-cerita daripada Nabi, cerita-cerita dongeng yang tidak berlandaskan daripada Tuhan. Kenapa Nabi yang terakhir datang membawa kebenaran, padahal Nabi sebelumnya kan ada? Pasti mereka yang lebih benar karena mereka yang lebih dulu datang, kata mereka. Biasanya kalau yang setelahnya itu adalah apa namanya, bukan ori, yang ori itu yang datang lebih awal, maka mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu daripada amal-amal manusia, ahsaynahu kitaba, kami telah menetapkannya, kami telah menghitungnya di dalam kitab fil lauhil mahfuz, yaitu kitab yang ada di dalam lauh mahfuz. Linujazi alaihim, untuk kami membalas atas mereka. Wa min dzalika takdzibihim bil Qur'an, dan daripada itu membohongkannya orang-orang kafir terhadap Al-Qur'an. Ini juga sudah ada tulisannya di lauh mahfuz. Ini juga Allah Ta'ala akan tulis amal-amal mereka di lauh mahfuz. Jadi Pak, yang sebagaimana yang kita tahu, para malaikat itu akan turun naik, malaikat sore, malaikat pagi, itu nanti membawa catatan-catatan amal yang kita buat setiap hari. Kemudian juga nanti akan ditulis oleh malaikat di namanya di lauh mahfuz. Jadi ada tulisan kita masing-masing di sana, amalan-amalan kita. Jadi ini enggak bisa lari Pak ya. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi semua tertulis. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Ini ayat ini adalah ayat yang sangat menyakitkan bagi orang-orang yang tidak beriman Pak.
Qila hadhihi ashaddu ayah fil Qur'an ala ahli nar. Ini adalah ayat yang sangat menyakitkan bagi penduduk-penduduk neraka, Pak. Apa kata Allah? Fadzuqu, maka rasakanlah wahai ahli neraka. Yuqalu lahum fil akhirati inda wuqu'il adzabi alaihim. Dikatakan kepada ahli neraka di hari akhirat kelak ketika mereka merasakan azab, dzuqu jazaohum, rasakanlah balasan kalian, inilah balasan kalian. Falan nazidakum illa azaba, aku tidak menambah, kata Allah, kepada kalian illa azaba, kecuali aku menambah azab, fauqa azabikum, di atas azab yang kalian rasakan sekarang. Jadi perkataan ini adalah perkataan yang sangat menyakitkan kepada ahli neraka. Allah Ta'ala tidak menambah apapun bagi mereka, melainkan Allah Ta'ala akan menyiksa yang lebih dahsyat lagi daripada apa yang mereka rasakan. Allahu Akbar. Jadi ini Pak, ayat menceritakan kepada ahli neraka, Pak, ya. Alima ahlun nari annahum yalbathuna an-nar adadahi sad-dunya la farahu. Jadi kata Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, kalau ahli neraka itu mengetahui bahwasanya mereka akan tinggal di dalam neraka itu seukuran umur dunia ini, la farahu, maka ahli neraka itu akan merasa gembira. Jadi kalau mereka mengetahui kami di neraka itu 1 juta tahun, kami di neraka itu 2 juta tahun misalnya, kami di neraka itu 300.000 tahun misalnya, maka ahli neraka walaupun disiksa ada kegembiraan di dalam hati mereka. Ini kata Ibnu Mas'ud. Tapi tidak ada pengetahuan demikian, maka sedikit pun ahli neraka tidak akan merasakan kegembiraan. Falan nazidakum illa azaba. Kemudian Pak, berlanjut ayat ini menceritakan orang-orang yang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa tempat mereka adalah di dalam surga. Mafaza yaitu tempat berjaya, kegembiraan. Maka nafauz, tempat kegembiraan. Fil jannah, di dalam surga. Orang-orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin, siapa mereka? Orang-orang yang mengerjakan perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Jadi orang-orang yang bertakwa secara umum adalah orang yang mengerjakan perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Maka dia sudah termasuk orang yang bertakwa. Hanya saja kalau ada orang yang dia mengerjakan perintah Allah, kemudian dia masih berbuat lagi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, ini berarti tingkat ketakwaannya belum sampai lagi. Dia masih di bawah tingkatan orang-orang yang benar-benar menjalankan perintah Allah dan benar-benar menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi takwa ini bermacam-macam, Pak, ya. Nah, kata Allah Ta'ala di sini, innalil muttaqina mafaza. Orang yang bertakwa itu akan dibalas dengan surga. Hadaiqa wa a'naba, mereka akan mendapat kebun-kebun. Hadaiqa, kebun-kebun daripada kebun kurma, kebun anggur, macam-macam. Wa kawa'iba atraba, akan disediakan gelas-gelas yang berisi minuman kepada mereka. Wa ka'san dihaqa, diisi dengan khamar, diisi dengan air-air yang segar dan sebagainya. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Para ahli surga itu tidak akan dengar di dalam surga inda syarbil khamri wa ghairiha minal ahwal, ketika mereka minum khamar, ketika mereka dalam keadaan apa saja, ahli surga itu tidak akan dengar lagwa, adalah perkataan yang batil, perkataan yang batil. Jadi tidak ada di dalam surga itu perkataan yang tidak mengenakkan, Pak. Kebohongan, cacian, makian, pokoknya perkataan-perkataan yang tidak mengenakkan. Lagwan ini adalah suatu perkataan batilan minal qaul, perkataan yang batil, kebatilan daripada sebuah perkataan.
Jadi kebohongan, caci maki itu udah nggak ada lagi bagi ahli surga. Wala kidzaba, dan tidak ada lagi kebohongan di dalamnya. Jadi semuanya jujur, semuanya berkata benar. Maksudnya apa, Mak? Di sini dijelaskan bi khilafi ma yaqa'u fid dunya 'inda syurbil khamar. Berbeda dengan keadaan ketika di dunia ini orang itu minum khamar, Pak. Minum minuman keras. Maka akan ada perkataan yang batil, maka akan ada kebohongan. Nah, di dalam surga ketika orang itu minum khamar enggak ada lagi udah. Jadi perkataan-perkataan yang batil, perkataan-perkataan yang tidak mengenakan enggak ada. Jadi khamarnya ini luar biasa, Pak ya. Bukan kayak di dunia ini. Apa kata Allah? Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Balasan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian yang banyak. Min qaulihim a'tani fa hasabani ay aktsaru alayya hatta qultu hasbi. Fa hasabani ay aktsara alayya hatta qultu hasbi. Maksudnya di sini kurang lebih adalah Allah Ta'ala banyak memberikan kepada ahli surga apa saja yang mereka inginkan, sehingga ahli surga itu mengatakan Allah Ta'ala telah memberikan kepadaku dengan berbagai macam kenikmatan. Hatta qultu hasbi, sehingga aku mengatakan hasbi, cukup ya Allah, cukup ya Allah. Ahli surga nanti mengatakan cukup ya Allah, karena banyaknya nikmat yang Allah berikan nanti kepada ahli surga. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Tuhan langit dan Tuhan bumi. Wa ma bainahuma ar-Rahman, dan di antara keduanya la yamlikuna minhu khitaba. Di antara keduanya itu tidak memiliki apa-apa khitaba. La yaqdiru ahadun ay khatiba khaufan minhu. Tidak mampu seseorang untuk berbicara dengan Allah khaufan minhu, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu shaffa, pada hari yang Allah taala akan bangkitkan yaqumur ruh, yang berdiri atau tegaklah ruh, yaitu malaikat Jibril, au jundullah ataupun tentara Allah, wal malaikatu shaffa, dan malaikat akan bersaf-saf. Jadi ini Pak menceritakan hari kiamat. Malaikat Jibril dan para malaikat itu akan berkumpul untuk mengawal seluruh manusia. La yatakallamuna, tidak ada seorang pun daripada makhluknya, illa, tidak ada seorang pun daripada makhluknya bisa berbicara atau berani untuk berbicara, illa man adzina, kecuali orang yang Allah izinkan, adzina lahur rahman fil kalami, untuk berbicara. Jadi pada hari itu suasana senyap, gak ada yang berani berbicara kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala izinkan. Semua terdiam, semua terbelanga, semua terkejut dengan rasa takut melihat keagungan Allah. Tidak ada yang dapat berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala shawaba, dan mengatakanlah orang yang diizinkan oleh Allah taala, minal mu'minina wal malaikah ka ayyashfa'u liman irtada. Jadi orang-orang beriman pada hari itu akan mengatakan shawaba, benar apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an bahwa adanya hari kebangkitan, benar apa yang disampaikan oleh Muhammad bahwa adanya hari kebangkitan, bahwa adanya padang mahsyar. Jadi ada orang-orang beriman yang Allah izinkan, mereka akan mengatakan shawaba, benar semua terjadi apa yang ada di dalam Al-Quran. Dzalikal yaumul haqq, hari itu adalah hari yang tetap pasti akan terjadi. Tsabitu wuqu'ahu, tetap akan terjadinya hari kiamat itu. Wa huwa yaumul qiyamah, yang akan terjadi itu kata Allah adalah hari kiamat. Dzalikal yaumul haqq, hari itu pasti akan terjadi. Banyak di dalam ayat-ayat lain Pak ya, yang mengatakan al-qari'ah mal qari'ah, kemudian hal ataka hadithul ghasyiyah,
Jadi cerita-cerita hari kiamat itu semuanya akan terjadi. Sekarang dunia nyata, hari kiamat adalah cerita. Suatu saat nanti dunia menjadi cerita, hari kiamat itu nyata. Maka kata Allah, "Dzalikal yaumul haqq." Hari itu pasti akan terjadi. "Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba." Maka adapun orang yang Allah Ta'ala kehendaki untuk menjadikan kepada Tuhannya, raja'a ila Allah bi ta'ati li salima minal 'adzabi fih. Kalau ada orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki kembali kepadanya dengan taat kepada Allah, maka dia akan selamat daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, mudah-mudahan kita ni orang-orang yang dikehendaki untuk selamat dari azabnya, Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Karena kita tidak terlepas daripada qudrah dan iradah Allah. Jadi ada orang-orang yang dikehendaki raja'a ila Allah bi ta'atihi, dia kembali kepada Allah dengan taat kepada Allah. Inna anzarnakum 'adzaban qariba. Sesungguhnya kami memberikan peringatan kepada kalian semua, wahai orang-orang kafir, khususnya orang kafir Makkah. Adzaban qariba, kami telah memberikan peringatan azab yang dekat. Jadi orang-orang kafir udah banyak Allah Ta'ala berikan peringatan. Azab yaumil qiyamah, azab yang dekat adalah maksudnya azab pada hari kiamat yang akan datang. Dan hampir kebanyakan di dalam Al-Quran itu, Pak, ceritanya surga neraka, surga neraka. Cerita azab itu banyak kali di dalam Al-Quran. Maka ini Allah Ta'ala sudah peringatkan kepada orang-orang kafir. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari yang manusia itu akan melihat apa yang telah dilakukan oleh tangannya, min khairin wa syarrin, daripada kebaikannya, wa syarrin, dan daripada keburukannya. Ma qaddamat yadah, kenapa dikatakan yadah? Apa yang dilakukan oleh tangannya? Karena tangan inilah yang banyak berbuat untuk kebaikan, tangan inilah yang banyak berbuat untuk keburukan. Maka yadah itu mewakili. Sebenarnya manusia itu akan melihat seluruh amalnya, daripada amal matanya, amal kakinya, amal telinganya, itu akan dilihat semua oleh manusia. Tapi di sini yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, tangan itu mewakili daripada semua anggota tubuh. Karena tanganlah yang paling banyak berbuat kebaikan dan yang paling banyak berbuat keburukan. Ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Maka pada hari itu, Pak, apa kata orang-orang kafir? Mereka akan mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Seandainya adanya aku ini menjadi debu, aku menjadi abu, Pak. Turab, menjadi tanah. Jadi orang-orang kafir pada hari itu berangan-angan, ya laitani kuntu turaba. Perkataan yang sangat menyesakkan hati mereka ini, Pak. Yakni fala u'adzab, yaitu aku tidak diazab. Kalau aku menjadi tanah, pasti aku tidak diazab. Karena dia sudah melihat amalnya, dia tahu dia akan diletakkan di mana, sehingga orang-orang yang tidak beriman mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Kalau aku jadi tanah, aku tidak diazab. Yaqulu dzalika innama qala Allah Ta'ala lil baha'im ba'da al-ikhtisas min ba'di al-kuni turaba. Jadi ini perkataan orang kafir juga ketika Allah Ta'ala berkata kepada bahaim, hewan-hewan. Ketika ikhtisas, hewan-hewan ini sudah menjalankan qisasnya, min ba'diha li ba'din. Jadi kan, Pak, dalam satu hadis, kambing yang menanduk kambing lainnya nanti juga ada hisabnya pada hari kiamat. Itulah kira-kira hadisnya. Maka udah ditunaikan semua ini, udah ditunaikan semua hak-hak hewan-hewan tadi. Maka Allah Ta'ala katakan kepada hewan-hewan tadi, kuni turaba, jadilah kalian menjadi tanah semuanya. Nah, pada saat itu orang-orang kafir, mereka ingin sebagaimana bahaim tadi,
hewan-hewan ternak yang jadi turab, yang menjadi tanah. Kalau kami menjadi tanah, udah kami nggak dihisab, kami nggak diazab. Baik, tasul jamaah minal Qur'an izharan lil adl, untuk menampakkan keadilan Allah, maka yang kambing yang menanduk kambing lainnya juga nanti akan diadili oleh Allah. Wa ammal jin fahum mukallafuna kal ins. Adapun jin, bagaimana jin? Fahum mukallafuna kal ins. Jin itu mereka juga dikenai hukum kal insi, sebagaimana manusia. Yusabuna wa yu'aqabuna. Jin itu diberikan pahala juga, wa yu'aqabuna, dan mereka juga akan disiksa. Fal mu'min yadkhul jannah, jin yang dia beriman maka dia akan masuk surga. Wal kafir, dan jin yang kafir, yadkhulun nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ala sahih, menurut pendapat yang paling sahih. Kemudian tadi ihtimad an yatamalla an turaban fid dunya lam yakhluq lisan. Perkataan ya laitani kuntu turaba, ini angan-angan orang kafir. Orang kafir, lau kana turaban fid dunya, kalau dia menjadi tanah ketika di dunia ini, falam yakhluq insanan, dan dia tidak diciptakan sebagai manusia, walam yukallaf, dan dia tidak terkena beban hukum. Maka dia berangan-angan, kalau di dunia dulu saya jadi tanah, saya enggak kena beban hukum, saya tidak diciptakan sebagaimana manusia, maka saya tidak diazab. Begitulah Pak, tafsir daripada surah An-Naba, yang ceritanya awal menceritakan perselisihan orang kafir dan orang beriman mengenai hari kebangkitan, dan Allah ceritakan keagungan, kebesaran daripada Allah Ta'ala akan mudahnya untuk membangkitkan manusia, kemudian menceritakan orang kafir dan menceritakan orang beriman.